Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Ramadhani, kelas Komunikasi Penyiaran Islam 5D dengan NIM 1224020132. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian tengah semester etika dakwah. Yang pertama itu ada pengertian etika dakwah. Nah, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang mempunyai arti kebiasaan, akhlak atau watak. Jadi, etika adalah ilmu pengetahuan mengenai kesusilaan. Dakwah berasal dari kata kerja, yaitu da'a yad'u da'watan, yang artinya mengajak, menyeru, dan memanggil. Nah, dakwah menurut istilah juga, yaitu mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru kepada kebiasaan yang baik dan melarang dari kebiasaan yang tidak baik, supaya mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Pengertian etika dakwah mempunyai dua pengertian, yaitu secara sempit dan luas. Etika dakwah secara sempit yaitu tata krama, adab, dan kesopanan dalam berdakwah, tidak dalam tampilan, tutur kata, maupun tindakan dai. Etika dakwah secara luas yaitu ilmu yang mempelajari aspek-aspek mendalam dari perbuatan dakwah, keputusan-keputusan tindakan dalam dakwah, sehingga melahirkan suatu pengetahuan dalam pembangunan akhlak dakwah. Yang kedua yaitu ada 4 landasan etika dakwah dalam Islam. Nah, yang pertama kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Seorang dai harus mengamalkan apa yang diajarkan. Allah berfirman dalam Quran As-Saff ayat 2, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan?" Yang kedua, kejujuran, as-sidq. Yaitu dakwah harus dilakukan dengan niat yang tulus dan tidak berdusta. Allah memerintahkan untuk bersikap benar, di mana dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119. Yang ketiga itu ada kesabaran. Dalam menghadapi tantangan berdakwah, kesabaran sangat diperlukan. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dan yang terakhir yaitu menghindari perilaku tercela. Seorang dai harus menjauhi tindakan yang tidak terpuji, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu pendekatan dan teori etika dakwah mencakup berbagai metode untuk menyampaikan pesan Islam dengan cara yang bijaksana dan menghormati nilai-nilai masyarakat. Nah, pendekatan itu meliputi ada pendidikan, budaya, politik, ekonomi, dan psikologis. Pendidikan membangun moral dan kecerdasan melalui lembaga pendidikan. Budaya yaitu menghargai dan memanfaatkan budaya lokal dalam dakwah. Politik menggunakan kekuasaan untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Ekonomi menyokong kesejahteraan ekonomi sebagai bagian dari keimanan. Psikologi yaitu memahami kondisi mental dan emosional individu yang didakwahi. Nah, etika dakwah menekankan pada tindakan terpuji, komunikasi yang jelas, serta penghindaran perilaku tercela agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang keempat. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dan interaksi manusia dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Norma dibentuk untuk menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Jenis-jenis norma itu ada agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, dan hukum. Nah, urf yaitu adat istiadat adalah tradisi atau kebiasaan yang telah lazim dilakukan oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Urf juga seringkali memiliki dasar spiritual atau filosofis yang kuat dan berhubungan erat dengan identitas komunal suatu wilayah. Nah, ayat Al-Quran sebagai landasan urf dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 114 yang artinya, "Dan hadiahkanlah mereka dengan karunia Allah, dan mohon ampunlah bagi mereka, dan dengan pasti kamu akan mendapatkan sabda-sabda yang manjur." Nah, untuk menjawab pertanyaan yang terakhir yaitu akhlak dai dalam Al-Quran mencakup 5 aspek penting, yaitu yang pertama kejujuran, di mana dai harus jujur dalam menyampaikan pesan. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Yang kedua, kesabaran.
Harus bersabar dalam menghadapi tantangan berdakwah. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Ketiga, kelembutan menyampaikan dengan cara yang lembut dan bijaksana. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159. Yang keempat, itu ada keadilan, berperilaku adil terhadap semua orang. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135. Dan yang terakhir yaitu sikap rendah hati, tidak sombong dan selalu bersikap tawadu, di mana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Nah, penampilan dan kepribadian dai sebaiknya memiliki penampilan rapi dan sopan, serta menjaga kebersihan. Kepribadian ideal mencakup sikap-sikap seperti senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta mampu mengendalikan emosi dan komunikasi dengan baik. Dari jawaban yang telah saya paparkan tadi, saya mengambil beberapa referensi. Yang pertama yaitu dari Hajir Tajiri 2008 dengan judul Pendekatan Dakwah Etnis bagi Masyarakat Muslim Heterogen, volume 4 nomor 11 bulan Januari sampai Juni, halaman 89 sampai 410. Yang kedua, Siti Rahmatul Fatihah 2018 dengan judul Konsep Etika dalam Dakwah, Jurnal Ilmu Dakwah, volume 38 nomor 2 bulan Juni sampai Desember. Yang ketiga yaitu ada buku dari penulis Dr. Haji Lalu Ahmad Zainuri LCMA dengan judul Etika Dai dalam Al-Quran. Dan yang terakhir penjelasan dari dosen komunikasi penyiaran Islam yaitu Dr. Umi Halwati Esos IMAG. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.